karena muncul setelah Mas Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dalam banyak kesempatan menyampaikan sikap politik resmi PDI Perjuangan terkait kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, yakni Jokowi. Sejak itu, aparat penegak hukum menggunakan segala cara untuk menekan Sekjen. Penahanan Hasto adalah sesuatu prosedur hukum yang normal, tidak ada yang spesial atau yang dipaksakan atau karena desakan politik. Penahanan seorang tersangka itu ya biasa saja. Tak perlu didramatisir, dipolitisasi dengan konferensi pers, koar-koar kemana-mana, ke media. Penahanan seorang tersangka itu kegiatan yang normal. Hasto Kristianto ditahan KPK, Yusril sebut tak bisa intervensi, Guntur Romli nilai tidak ada urgensinya. Kader PDIP rame-rame menyampaikan bahwa penahan Hasto tidak ada urgensinya, Hasto tidak mungkin melarikan diri, Hasto kooperatif dan lain sebagainya. Bahkan dalam konferensi persnya PDIP kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi menyatakan bahwa ini adalah serang ke PDIP oleh Joko Widodo. Tidak hanya Roni, kuasa hukum Hasto, Magdir juga menyatakan hal yang sama saat orasi di depan kantor KPK seusai penahanan Hasto. Magdir menyatakan bahwa mereka bukan melawan pemerintah namun melawan mantan penguasa yang pernah dipecat oleh Hasto sebagai Sekjen PDIP. Pernyataan ini mengarah kepada Joko Widodo. Hasto ditahan kok yang salah Jokowi? Selain itu dalam konferensi persnya PDIP juga menyatakan bahwa Hasto kooperatif. Hey! Hasto ditahan pada panggilan kedua, di mana panggilan pertama Hasto mangkir. Di mana kooperatifnya? KPK menahan Hasto bukan tak ada urgensinya. KPK menahan Hasto tentu mengingat rekam jejak kader PDIP seperti Harun Masiku yang melarikan diri dengan fakta persidangan di pra-peradilan. Hasto terbongkar hasil chatting dengan Harun Masiku bahwa pelarian diri Harun sangat berkaitan dengan perintah. Tentu KPK tidak mau kecolongan dalam hal ini. Alasan penahan selanjutnya tentu adanya pertimbangan seperti membuat opini publik yang mengarah kepada kegaduhan publik seperti perpecahan, polarisasi antara pendukung dan pihak yang kontra. Penahanan Hasto adalah sesuatu prosedur hukum yang normal, tidak ada yang spesial atau yang dipaksakan atau karena desakan politik. Penahanan seorang tersangka itu ya biasa saja. Tak perlu didramatisir, dipolitisasi dengan konferensi pers, koar-koar kemana-mana, ke media. Penahanan seorang tersangka itu kegiatan yang normal. Hasto ditahan tentu tetap memiliki hak sebagai warga negara Indonesia, seperti mengajukan pra-peradilan keduanya. Jika hasil pra-peradilan keduanya diterima maka Hasto otomatis lepas, jadi tidak ada yang perlu didramatisir, dipolitisasi dengan menyebut Hasto sebagai tahanan politik. Jalani saja prosesnya, jangan cengeng. Apalagi menuduh Jokowi yang tidak Hasto tersangka. Tentu ada bukti yang akurat yang membuktikan Hasto bersalah. Kalau Hasto dan PDIP merasa benar, buktikan di pra-peradilan. Bongkarlah itu video yang disampaikan Hasto dan si Guntur itu. Ingat, PDIP adalah partai besar. Jangan cengeng. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku, yang kini buron. Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore, 20 Februari 2025. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik. Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan, kata Tessa seperti dikutip Antara. Penyidik KPK pada 24 Desember 2024, menetapkan 2 orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristianto, HK, dan advokat Doni Tri Istiqomah, DTI. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan bahwa Hasto mengatur dan mengendalikan Doni untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. Menurut Setio, Hasto juga mengatur Doni mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Sikap PDI Perjuangan.
Juru bicara PDIP, Chiko Hakim, mengatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. PDI Perjuangan menghormati proses hukum. Begitu juga Pak Hasto sebagai salah satu kader terbaik kami, kata Chiko kepada Tempo pada Kamis, 20 Februari 2024. Chiko mengatakan bahwa PDIP menerima keputusan KPK walau ada catatan mengenai cacatnya proses hukum. Menurut dia, PDIP akan mengambil langkah internal maupun hukum selanjutnya setelah melakukan rapat. Di Hubungi Terpisah, politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan penahanan Hasto bukan merupakan sesuatu yang mendesak. Sebab, kata dia, Hasto tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Guntur juga mengatakan bahwa Hasto tidak akan mengulangi perbuatannya. Tidak ada urgensi menahan Hasto. Apalagi kami sedang mengajukan pra-peradilan untuk 2 sprindik, kata dia. Yusril, pemerintah tidak bisa intervensi KPK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh KPK terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK, ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, dikutip dari Antara. Yusril mengaku dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kabar terbaru tentang penahanan Hasto tersebut. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dia menyebut KPK sebagai lembaga negara penegak hukum yang independen memiliki kewenangan untuk menahan seseorang maupun mencegah seseorang bepergian ke luar negeri. Yusril juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak warga yang ditahan oleh KPK, termasuk hak untuk melakukan pembelaan. Dia menyatakan bahwa orang yang ditahan dapat menghubungi pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum guna memastikan penegakan hukum yang benar. Yusril menambahkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menahan atau menyatakan seseorang sebagai tersangka, namun pengacara yang mewakili orang tersebut juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela kepentingan hukum kliennya. Nasib pra-peradilan Hasto. Atas penetapan status tersangka oleh KPK, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pada hari 13 Februari lalu, menyatakan tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan status tersangka Hasto Kristianto. Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Kemudian, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon kabur atau tidak jelas, ujar Juyamto. Juyamto menjelaskan alasannya menolak permohonan Hasto Kristianto. Menurutnya, Hasto seharusnya mengajukan 2 permohonan pra-peradilan untuk 2 surat perintah penyidikan yang menjadi dasar penetapan Sekjen PDIP itu sebagai tersangka. Hasto hanya mengajukan 1 permohonan pra-peradilan terkait status tersangkanya. Namun, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan tersebut tidak jelas, apakah ditujukan untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, suap, atau keduanya. Hasto kemudian kembali mengajukan gugatan pra-peradilan di OPN Jakarta Selatan. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Februari 2025, mengatakan, dalam sidang pra-peradilan sebelumnya tidak dibahas ihwal status penetapan Hasto sebagai tersangka. Kini kubu Hasto kembali mengajukan 2 pra-peradilan pada 2 sprindik yang berbeda. Kami meminta agar semua pihak menghormati putusan hakim, langkah dan hak hukum kami, ucapnya. Kini menangis merasa terbuang. Katamu ini konspirasi, tapi hukum tetap berdiri. Koar-koar di layar kaca, main drama di setiap acara. Bilang ini semua settingan, tapi bukti tak bisa hilang. Tangisanmu sandiwara lama, di panggung politik siapa yang drama. Saat berkuasa kau tertawa, kini menangis cari simpati saja. Dulu kau bicara soal aturan, sekarang terlihat seakan korban. Saat tersangka lain ditahan, kau diam tak beri kasihan. Kau bicara soal aturan,
keadilan sekarang teriak seakan korban. Saat tersangka lain ditahan, kau diam tak beri kasihan. Keluar-keluar di layar kaca, main drama di setiap acara. Bilang ini semua settingan, tapi bukti tak bisa hilang. Tangisanmu sandiwara lama, di panggung politik siapa yang drama. Saat berkuasa kau ketawa, kini menangis cari simpati saja. Dulu kau bicara soal aturan, di panggung politik siapa yang drama. Saat berkuasa kau tertawa, kini menangis cari simpati saja. Hukum itu bukan panggung sandiwara, jangan pura-pura lupa sejarah. Dulu bicara soal kebenaran, sekarang mengelak dengan alasan. Penahanan itu hal biasa, tak perlu drama, tak perlu prasangka. Hukum berjalan biarlah adil, tak usah berlagak paling stabil. Tangisan urusan lama, di panggung politik siapa yang drama. Saat berkuasa kau tertawa, kini menangis cari simpati saja. Dulu kau bicara soal aturan, sekarang teriak seakan korban. Saat tersangka lain ditahan, kau diam tak beri kasihan. Simpati saja. Hukum itu bukan panggung sandiwara, jangan pura-pura lupa sejarah. Dulu bicara soal kebenaran, sekarang mengelak dengan alasan. Penahanan itu hal biasa, tak perlu drama, tak perlu prasangka. Hukum berjalan biarlah adil, tak usah berlagak paling stabil. Hukum berjalan biarlah adil. Penahanan itu hal biasa, tak perlu drama, tak perlu prasangka. Hukum berjalan biarlah adil, tak usah berlagak paling stabil. Dulu berkuasa suara lantang, kini menangis merasa terbuang. Katamu ini konspirasi, tapi hukum tetap berdiri. Keluar-keluar di layar kaca, main drama di setiap acara. Bila ini semua settingan, tapi bukti tak bisa hilang. Tangisanmu sandiwara lama, di panggung politik siapa yang drama. Saat berkuasa kau tertawa, kini menangis cari simpati saja. Kau bicara soal aturan, sekarang teriak seakan korban. Saat tersangka lain ditahan, kau diam tak beri kasihan. Keluar-keluar di layar kaca, main drama di setiap acara. Bila ini semua settingan, tapi bukti tak bisa hilang. Tangisanmu sandiwara lama, di panggung politik siapa yang drama. Saat berkuasa kau tertawa, kini menangis cari simpati saja. Dulu kau bicara soal aturan, sekarang teriak seakan korban. Saat tersangka lain ditahan, kau diam tak beri kasihan. Hukum itu bukan panggung sandiwara, jangan pura-pura lupa sejarah. Dulu bicara soal kebenaran, sekarang mengelak dengan alasan. Penahanan itu hal biasa, tak perlu drama, tak perlu prasangka. Hukum berjalan biarlah adil, tak usah berlagak paling stabil.
sandiwara lama di panggung politik, siapa yang drama? Saat berkuasa kau tertawa, kini menangis cari simpati saja. Dulu kau bicara soal aturan, bukan pura-pura lupa sejarah. Dulu bukan panggung sandiwara, jangan pura-pura lupa sejarah. Dulu bicara soal kebenaran, sekarang mengelak dengan alasan penahanan itu hal biasa. Tak perlu drama, tak perlu prasangka, hukum berjalan, biarlah adil.